Uni Soviet berubah menjadi Rusia dengan Presiden Vladimir Putin. Putin tidak sedahsyat pendahulunya. Dia masih mau meresmikan masjid bersama dengan Erdogan. Dia tidak mengusik Islam. Negara ini dikuasai oleh Uni Soviet. Presiden terakhirnya Gorbachev. Ada yang mengatakan Gorbachev itu orang Bandung, nama aslinya Cecep Gorbachev. Kita tahu bahwa Uni Soviet komunis, ateis, sosialis, ekonominya sosialis, akidah agamanya komunis, tidak ada Tuhan. Di antara tokohnya adalah Karl Marx. Pemikirannya disebut dengan Marxisme, mengatakan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusia itulah yang membuat Tuhan dalam pikirannya. Kata Marxis, Tuhan itu, agama itu hanya opium, candu. Sama seperti orang kecanduan narkoba, begitulah orang mabuk agama. Tuhan tidak pernah ada, kata Karl Marx. Negara-negara jajahannya tidak boleh membaca Quran. Quran dibakar, ulama-ulama dihabisi, agama tidak boleh berkembang. Akhirnya datang Boris Yeltsin. Setelah itu tumbanglah Uni Soviet, dan negara-negara tadi merdeka, dan Soviet menjadi kecil, dan negara tidak sebesar dulu lagi. Ketika negara-negara jajahan Uni Soviet tadi merdeka, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kirgistan. Stan itu artinya bahasa Inggrisnya land, tanah. Orang Kurdi punya tanah namanya Kurdistan. Kazakistan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan merdeka. Apakah mereka ini menjadi komunis dan tidak beragama? Ternyata setelah negeri-negeri ini merdeka, anak-anak kecilnya hafal Quran. Ya, Masya Allah, dulu cerita belum selesai. Dari mana anak-anak ini bisa hafal Quran? Ternyata di dalam kamar itu malam-malam tanahnya digali. Digali pasir tanah di kamar itu, lalu kemudian bagian atasnya ditutup pakai papan dan karpet. Anak-anak dimasukkan ke dalam, gelap, tidak dikasih lampu, menghafal Quran memakai metode talqin. Guru membaca, murid mendengar. Uni Soviet berubah menjadi Rusia dengan Presiden Vladimir Putin. Putin tidak sedahsyat pendahulunya. Dia masih mau meresmikan masjid bersama dengan Erdogan. Dia tidak mengusik Islam. Bukan berarti saya pro Putin. Lalu dari 3 contoh sampel tadi, yang pertama Tunisia, yang kedua Uni Soviet, yang ketiga Turki. Ini akan masuk ujian akhir semester. Kesimpulannya adalah jangan takut dengan penguasa yang zalim. Tapi kami nggak bisa berceramah seperti Ustadz. Ceramah ini berat, biar aku aja. Sanggup kalian dibully? Sanggup kalian nanti upload tiba-tiba lebih banyak unlike, dislike? Sanggup kalian diserang oleh buzzer, caci maki, sumpah serapah? Kalian ngapal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Idzas samaa'u fatarat.
wa idzal kawakibu tatharat, wa idzal kawakibu tatharat, wa idzal biharu fujirat. Tidak melihat Quran tapi hafal Al-Quran. Gelap, di tengah gelap itulah anak-anak itu menghafal Quran. Ketika tentara-tentara Uni Soviet datang, mereka diam, mereka sepi, mereka sunyi. Saat tentara tertidur malam, di malam itulah mereka mendidik anak-anak bertahajud dan menghafal Al-Quran. Terbukti janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dideklarasikan negara pecah, Uni Soviet tumbang, berdiri Rusia, dan negara-negara kecil ini merdeka. Al-Quran sudah bangkit. Tidak ada yang bisa menghilangkan Islam dari suatu negeri. Kuncinya satu, lembaga pendidikan Al-Quran. Jadi walau apapun yang terjadi di suatu negeri, sezolim itu pun penguasanya, selama lembaga pendidikan Quran masih ada, Allah masih akan menolong negeri itu. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,